Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, semuanya nama saya Dekina Saskia dengan NPM 2350606107. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Sumailani dengan NPM 23506116. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NPM 23506010. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NPM 23506111. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NPM 23506111. Perkenalkan, nama saya Alina Mulyani dengan NPM 23506129. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Elsa. Baik, jadi yang pertama itu definisi keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan kekayaan bumi yang meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan semua gen yang terkandung di dalamnya, serta ekosistem yang dibangun. Nah, keanekaragaman makhluk hidup merujuk pada beragamnya spesies dan variasi genetik yang ada dalam suatu ekosistem, mencakup perbedaan dalam bentuk, fungsi, perilaku, dan lingkungan tempat makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Bergerak adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup karena adanya laksana. Kedua, memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses kehidupan. Yang ketiga, tumbuhan dan berkembang. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah dan berat dari sel makhluk hidup yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan pada makhluk hidup bersel satu atau uniseluler ditunjukkan dengan bertambahnya volume dan ukuran sel. Next. Yang keempat, reproduksi atau berkembang biak. Dalam proses perkembangan, sifat anak akan mewarisi sifat induknya. Perkembangbiakan makhluk hidup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara seksual atau kawin atau generatif, dan secara aseksual tak kawin atau vegetatif. Yang kelima yaitu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Elsa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Halimah. Manfaat makhluk hidup. Yang pertama, sumber kehidupan. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber kehidupan manusia. Hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, hingga obat-obatan. Yang kedua, sumber ekonomi. Sektor industri merupakan salah satu sektor pendukung perkembangan perekonomian negara. Tentunya sektor industri ini tidak akan bisa terjalannya tanpa adanya bahan baku. Misalnya tanpa adanya hewan yang dapat menghasilkan susu, telur, atau daging. Maka industri makanan maupun minuman tidak akan bisa terjalan. Yang ketiga, membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan. Keanekaragaman makhluk hidup dapat bermanfaat untuk mencegahnya terjadinya kerusakan lahan. Banyaknya jenis tanaman yang tumbuh di suatu lahan akan melindungi lahan tersebut dari terjadinya erosi, pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan. Baik, terima kasih Teh Halimah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Aul. Definisinya
yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan fenotip baik autonomi maupun fisiologi pada setiap organismenya. Nah, yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan adanya variasi bentuk, penampakan dan frekuensi gen. Ekosistem yang kita miliki sangat beraneka ragam sehingga jenis makhluk hidup yang ada. Yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, suatu ekosistem terdiri dari komponen biotik, yaitu komunitas hewan, tumbuhan, dan organisme. Serta komponen abiotik yaitu lingkungan tempat makhluk hidup tersebut tinggal, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dengan faktor abiotik seperti tanah, air, dan udara di suatu tempat yang tertentu. Baik, terima kasih Teh Aulia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Najwa. Selanjutnya, di sini ada persebaran fauna di Indonesia. Keanekaragaman fauna ini tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tipe Asia. Tipe Asia mencakup hewan-hewan yang berada di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya. Yang kedua ada tipe peralihan. Hewan tipe peralihan mencakup hewan-hewan di daerah Indonesia Tengah, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau di sekitarnya. Yang ketiga ada tipe Australia. Hewan-hewan yang tersebar di kawasan timur Indonesia seperti Irian Jaya dan pulau di sekitarnya termasuk dalam hewan tipe Australia. Baik, terima kasih Teh Najwa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Alida. Terima kasih moderator. Sekarang teman-teman kita lanjut ya. Ada upaya melestarikan keanekaragaman makhluk hidup, yaitu satu, ada sistem tebang pilih dan reboisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup adalah dengan melakukan sistem tebang pilih dan melakukan penanaman kembali, yaitu reboisasi. Dua, ada pengolahan limbah industri yang tepat. Melakukan daur ulang limbah plastik atau botol-botol bekas menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Tiga, ada penangkaran dan perlindungan terhadap spesies langka. Ada 2 cara, yaitu melestarikan di situ merupakan melestarikan yang di dalam habitat aslinya, dan yang kedua yaitu pelestarian ex situ, merupakan pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Lalu ada tambahan lagi, di sini ada melakukan AMDAL. Ada yang tahu AMDAL itu apa? Nah, betul. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan hidup dan mencari solusi atas konsekuensi yang akan dihadapi. Jadi, itulah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di masyarakat. Berarti kita juga perlu menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Terima kasih. Ya. Terima kasih Teh Alida. Sekarang tadi penjelasan materinya sudah. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai calon seorang guru dapat mengimplementasikan keanekaragaman hidup kepada anak SD agar mudah dipahami dan tidak gampang bosan. Terima kasih Teh Gita. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Alia Kartika dengan NPM 2350698. Izin bertanya, bagaimana contoh perkembangbiakan makhluk hidup secara seksual dan aseksual?
tinggal di kampung Kota Batu Sukadima. Apa aja sih yang mendasari keanekaragaman makhluk hidup yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara keanekaragaman yang tertinggi? Sekarang Irinda kelompok 4 diskusi dulu ya jawaban. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dahulu. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Anda Alinda. Oke, terima kasih. Ingin menjawab pertanyaan dari Tegita. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita sebagai calon seorang guru mengimplementasikan tentang keanekaragaman makhluk hidup kepada anak SD agar mudah dipahami dan tidak mudah bosan. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kalau anak SD itu lebih suka ke benda-benda nyata, visual, gambar atau poster ya. Karena kalau misalnya dikasih kayak gini, jadi sih ke anak SD ini juga. Nah, itu bisa menggunakan metode interaktif. Terus yang kedua, ceritakan kisah menarik. Kan sekarang banyak kayak kisah kancil dan sebagainya. Terus yang ketiga ada gunakan media visual. Seperti tadi, jadi nanti kita tuh di kelas enggak dengan buku terus, tapi dengan ada video pendek, animasi atau gambar-gambar yang menggambarkan keanekaragaman makhluk hidup di berbagai habitat. Nah, selanjutnya ada nomor 4 yaitu aktivitas lapangan. Nah, sesekali anak SD itu perlu turun ke lapangan. Jadi biar mereka tuh ngerasain kayak nyatanya itu gimana, kunjungan itu mana sih ya, seperti itu kebun binatang atau tempat belantara seperti itu di Dago. Nah, kelima, mainkan permainan pendidikan, yaitu mengajak anak-anak untuk mengenal dan memahami keanekaragaman, jadi bisa belajar sambil bermain. Keenam, langsung ada diskusi tanya jawab. Nah, seperti nanti kalau misalnya sudah kitanya ngasih materi, nah langsung dikelompokkan seperti itu. Masuk ke 7 ada kaitan dengan pengalaman pribadi. Jadi kita juga kalau misalnya sesekali itu kita nyeritain pengalaman kita tentang kehidupan sehari-hari dengan sangkut pautnya dengan keanekaragaman makhluk hidup. Masuk ke 8, gunakan bahasa yang sederhana, jangan kayak yang gitu ya, mungkin yang anak SD yang sulit dipahami. Langsung yang terakhir ada libatkan kreativitas. Jadi berikan kesempatan pada anak-anak untuk mengekspresikan pengetahuan mereka tentang keanekaragaman makhluk hidup melalui kegiatan seni seperti melukis atau membuat biogram. Jadi itulah dengan seperti itu anak-anak lebih akan mudah memahami dan tertarik terhadap keanekaragaman makhluk hidup sekitar mereka. Apakah itu kayak gitu? Akan menjawab pertanyaan dari Netalia. Pertanyaannya, bagaimana contoh perkembangan biakan makhluk hidup secara seksual dan aseksual? Yang pertama, ada contoh perkembangan secara seksual. Jika manusia melalui penyatuan sel telur atau ovum dari wanita dengan sel sperma dari pria, lalu jika tanaman berbunga melalui penyerbukan yang menghasilkan benih yang berisi materi genetik dan dua individu yang berbeda. Jika hewan, misalnya kucing, anjing, dan burung yang juga menggunakan proses penyatuan antara sel telur dan sel sperma. Lalu yang kedua ada contoh dengan aseksual. Yang pertama ada pembalakan sel. Contohnya adalah pembelahan biner pada bakteri di mana sel itu membelah menjadi dua sel anak yang identik. Yang kedua ada fragmentasi, misalnya pada bintang laut di mana bagian tubuh yang terputus dapat tumbuh menjadi individu baru. Lalu yang ketiga ada migrasi. Pada tanaman seperti kentang, tunas dapat tumbuh dari umbi atau stolon yang membentuk tanaman baru yang identik dengan ini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tania yang pertanyaannya,
apa saja yang mendasari keanekaragaman makhluk hidup yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara keanekaragaman yang tertinggi. Nah, di sini Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang kemungkinan migrasi dan pengukuran spesies dari berbagai wilayah. Yang kedua ada beragam habitat, mulai dari hutan hujan tropis, savana, terumbu karang hingga pegunungan. Indonesia memiliki beragam habitat yang mendukung keberagaman hayati. Yang ketiga ada iklim tropis. Iklim tropis Indonesia yang hangat dan lembab mendukung kehidupan yang subur bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Yang keempat, ada sejarah geologis. Sejarah geologis Indonesia yang kaya telah menciptakan berbagai kondisi yang mendukung evolusi dan adaptasi spesies. Nah, yang terakhir ada keteristoriran geografis, yaitu pulau-pulau yang terpisah di Indonesia menciptakan kondisi isolasi yang memungkinkan spesiasi. Di mana spesies baru berkembang dari populasi yang terisolasi. Ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau menambahkan? Kalau sudah cukup, dicukupkan sampai sini aja. Kesimpulannya, jadi keanekaragaman makhluk hidup mencakup variasi spesies dan genetik dalam suatu ekosistem dengan ciri-ciri seperti bergerak, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, dan beradaptasi. Tingkatan keanekaragaman meliputi gen, jenis, dan ekosistem. Upaya pelestarian mencakup sistem tebang pilih, pengolahan limbah, dan penangkaran spesies langka, baik di habitat asli maupun di luar habitatnya. Melalui upaya-upaya ini, keanekaragaman makhluk hidup dapat dilestarikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.